Oke, saya lanjut ke pertanyaan kedua dari CS ya. Jika kebanggaan itu sudah dipukul Tuhan, misal bangga dengan kesehatan atau sakit, apakah ada kemungkinan muncul lagi kebanggaan? Nah, ini kebanggaan tentang, ini jasmani berarti ya. Ini kalau saya sudah rutin dari kecil soalnya ya, jadi saya sering ke dokter sejak kecil. Kalau SMP dulu sampai dihafali guru BP. Ini anak kok sering keluar. Kata-katanya keluar begini. Iki pinter kok engkri-engkrian penyakitan gitu ya. Jadi cap penyakitan itu muncul sebagai perkataan. Jadi saya tuh waktu dulu ya jauh sudah mengakui gitu ya. Menerima bahwa tidak punya kebanggaan di situ. Artinya kalau selalu muncul berarti belum selesai. Bisa dicek kamu punya trauma tentang kebanggaan atau tidak. Mungkin kamu pernah dihina sehingga kamu merasa aku harus tampil sehat. Aku tidak boleh sakit. Mungkin di keluarga juga. Di masa lalu ya. Jadi kamu ada tuntutan tentang kekuatan kesehatan. Kalau ada tuntutan dari keluarga kamu harus kuat, harus sehat. Ya kamu nanti dewasa seperti itu. Jadi ketika sakit kamu akan dropnya lebih banyak. Drop mentalnya lebih banyak. Jadi harus dicek. Kenali dirimu, saya celahnya di mana, kok bisa punya kebanggaan ekstrim tentang penyakit. Ya terima saja. Saya sendiri selalu sering atau selalu protes dengan banyak kelemahan jasmani. Ketika saya sakit ya saya protes. Ini sakit apa lagi? Tapi puji Tuhan ya satu persatu bisa dikelola. Dari sakit mental bisa dikelola. Saya bisa kelola tanpa minum obat maksudnya. Dan terbukti berhasil toh. Sampai dulu ada teman yang melihat saya, ini teman SMA. Kok kamu sudah berubah mas dari dulu zaman SMA. Lebih ceria katanya. Ya berarti kan saya membuktikan watak dasar saya yang dulu tidak ceria jadi ceria. Lebih ada perubahan, yaitu pemuridan itu begitu. Jadi dari yang watak bisa dirubah, itu mental ya berarti. Jasmani juga sama. Dari yang dulu sering sakit, sekarang saya tahu cara mengelola kesehatan bagaimana. Kalau stres, bagaimana mengelola stres? Itu perlu latihan. Kalau kamu sedang bipolar, fase down, itu, bagaimana mengelola itu ada. Jadi nanti kamu akan itu ya filosofi gelombang. Kalau kamu sudah pernah jatuh paling dalam, kamu akan bisa naik paling tinggi. Amplitudonya sama. Kalau kamu jatuh 10, kamu bisa naik 10. Kalau kamu jatuh 100, kamu bisa naik 100. Kerohanianmu ya. Kalau kamu tidak pernah jatuh, ya jangan harap kamu bisa naik. Yesus pernah naik paling tinggi, tapi juga pernah turun paling dalam. Ke alam maut, naik lagi. Yaitu pola gelombang itu. Amplitudo naik turun. Kalau kamu nggak pernah dijatuhkan Tuhan, jangan harap kamu akan ditinggikan Tuhan. Kalau kamu nggak pernah sakit, jangan harap kamu akan sehat. Ini kayaknya sering. Jadi kalau orang tidak pernah sakit, dia kan berarti akan bangga. Wah, aku tubuhku sehat. Kayak dulu di zaman COVID awal. Berapa banyak orang bangga? Pasti darah Yesus melindungi saya dari kutuk COVID. Habis itu mati. Ternyata Yesusnya tidak sanggup melindungi. Imannya gagal. Bahkan ada yang ekstrim, jangan vaksin. Banyak penelitian ngajarin jangan vaksin. Mati sendiri di Amerika punya. Terang-terangan ya, anti vaksin. Mati karena COVID. Dia merasa sehat. Ternyata komorbid. Mampus, mati. Jadi itu kamu punya kebanggaan satu kunci, selesai, dibuka, tapi jangan harap cuma satu. Jadi kebanggaan lahiriah ada banyak. Nah ini harus mengenali diri sendiri. Kamu punya kebanggaan apa saja. Kalau jasmani ya apa saja, bisa kesehatan, kekuatan. Nanti kalau kamu masih bangga, muncul lagi. Jadi pertanyaan apakah muncul lagi? Iya, karena pasal berlapis. Kuncinya nggak satu, kunci belenggu ini nggak satu.
Nanti kamu akan dipukul Tuhan sampai semua kunci akan terbuka. Jangan harap cuma satu, tidak ada yang satu. Semua orang punya kunci ini banyak sekali. Pasal berlapis dakwaan itu banyak sekali. Ribuan tahun, 5.000 lebih ya. Jadi ya kita harus mawas diri gitu ya, bahwa ya sudah terima saja gitu. Artinya kita punya kebanggaan di situ ya, ya terima saja gitu. Jangan terlalu ini ya, jangan terlalu stres dengan apa ya namanya, harus kuat itu, jangan. Ya terima saja bahwa kamu seperti itu, terima saja. Nah ini penting karena memang banyak orang sepertinya kesulitan ini ya, kesulitan menerima gitu, ketika dirinya dihancurkan Tuhan. Orang akan bertanya, ini Tuhanku kok nggak berkuasa? Saya pernah alami, dan saya mengalami mirip seperti Yakob itu, pincang saya. Jadi pangkal paha saya pernah jatuh, yang saya berceritakan itu ya, apa namanya, saya lompat dari lantai 3. Saya lompat dari lantai 3, kemudian saya sama teman saya Kedar, dia menyebut nama Tuhannya, saya nyebut Yesus, kemudian saya merasa malu. Dia jatuh dengan oke, enggak ada cedera, saya jatuh miring. Saya menyebut nama Yesus, saya enggak dilindungi, pincang saya. Pulang-pulang saya seret tuh kaki kanan. Kadang sekarang itu muncul kelemahan itu. Jadi kadang ketika saya jalan terasa nyeri, gejalanya muncul. Jatuhnya udah berapa tahun lalu saya ikut ya, gejalanya masih muncul. Jadi ada hal-hal yang bagi saya kok Tuhan tidak melindungi. Nah akhirnya saya menyadari kerohanian saya bermasalah. Saya menyebut nama Yesus nggak ditolong. Yesaya 5:1, berarti ada dosa lah. Dosanya apa? Nah, berarti kalau kamu merasa dihancurkan di bagian jasmani, ya berarti ada dosa gitu aja. Dosanya di mana itu PR. Gitu ya. Baik, itu jawaban saya untuk pertanyaan CS. Sekarang pertanyaan ketiga.